Dilahirkan kembali. Saudara-saudara, dalam pembahasan sebelumnya, kita telah berbicara tentang pembenaran, langkah awal menuju proses kelahiran kembali. Kelahiran kembali bukanlah proses menuju reinkarnasi, namun ini adalah karya Allah yang darinya kita mendapatkan hidup yang kekal, mengalami pembaruan hidup, dan memiliki konsep diri yang benar sebagai warga kerajaan Allah. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang sangat baik. Sekarang kami akan mempelajari satu kebenaran, yaitu dilahirkan kembali. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran ini dan menerapkannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menjelaskan mengenai konsep dilahirkan kembali. Yang pertama, ada istilah genete anoten, yang artinya dilahirkan kembali. Kata ini muncul saat Tuhan Yesus berdiskusi dengan seorang tokoh agama Yahudi yang bernama Nikodemus, sebagaimana yang dicatat dalam Yohanes pasal 3 ayat 3. Di sana dicatat bahwa Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Lalu ada istilah anagenesis, yang artinya telah melahirkan kembali. Kata ini kita temukan dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan ayat yang ke-23. Sana dikatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Lalu ada kata anagenamoi, yang artinya yang telah dilahirkan kembali. Itu yang terdapat dalam ayat yang ke-23. "Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal." Saudara-saudara, kata angenao ini menggambarkan tindakan mula-mula dari Roh Kudus dalam memperbarui kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada kata anakainosis, yang berarti memperbaharui. Kelahiran baru adalah tindakan dari roh yang memperbaharui hidup seseorang. Kata ini terdapat dalam Roma 12 ayat 2. "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Lalu ada kata paligenesia, yaitu regenerasi. Paulus dalam suratnya kepada Titus pasal 3 ayat 5 menggunakan kata paligenesia, yang merujuk pada pembaruan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Ia berkata, "Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Lalu ada kata kenektisis, yang berarti ciptaan baru. Yang jelas, ciptaan baru ini menggambarkan seseorang yang memiliki kehidupan baru, di mana manusia lama lenyap dan digantikan dengan ciptaan baru atau manusia baru. Paulus mengatakan, "Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang ia katakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Lalu ada istilah kainos anthropos atau manusia baru. Kata ini terdapat dalam Efesus 2 ayat 15 yang berkata, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Lalu ada kata suzopoio, yang berarti menghidupkan bersama-sama. Kata ini terdapat dalam Efesus 2 ayat 5, dengan berbunyi, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kata susopeo artinya menghidupkan bersama-sama, mengisyaratkan adanya suatu perubahan, bukan saja sedramatis kelahiran, tetapi sedramatis pembangkitan. Lalu ada istilah apokueo yang berarti melahirkan. Terjemahan lama dari Yakobus pasal 1 ayat 18 mengatakan, maka menurut kehendaknya sendiri, ia sudah menjadikan kita dengan firman-Nya yang benar, supaya kita menjadi suatu jenis buah yang sulung di antara segala makhluknya. Di sini diberi istilah metafores, di mana kata melahirkan menjadi buah sulung dari semua ciptaannya. Saudara-saudara, istilah-istilah yang saya sebutkan tadi menunjukkan suatu perubahan menyeluruh secara utuh dan dramatis yang dapat disamakan dengan kelahiran kembali atau kejadian kembali dan bahkan kebangkitan. Beberapa istilah yang telah saya sebutkan ada dalam ayat-ayat Alkitab yang dikutip tadi menunjukkan bahwa perubahan ini mempunyai dampak yang tetap dan luas pada diri orang yang mengalaminya. Saudara-saudara, lahir kembali dalam Kristus tidak bisa dipisahkan dari keyakinan iman Kristen. Semua sistem keyakinan yang ada di dunia ini memiliki tujuan yang sejajar, yaitu membimbing orang-orang menuju ke kehidupan yang kekal. Hal yang berbeda dari keyakinan Kristen dengan sistem keyakinan yang lain adalah pada persoalan pokoknya. Pada sistem kepercayaan yang lain, yang menjadi persoalan pokok adalah mencari tahu arti kehidupan yang kekal dan bagaimana hal yang harus dilakukan untuk mencapai kehidupan yang kekal itu. Sedangkan dalam keyakinan Kristen, mencari tahu hal yang harus dilakukan sebagai pengikut Kristus dan bagaimana menjalankan kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Keyakinan Kristen didasari oleh iman kepada Yesus Kristus. Orang haruslah terlebih dahulu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Maka keyakinan Kristen ada dalam hidup orang itu. Keyakinan Kristen adalah ungkapan refleksi teologi seseorang yang telah menerima dan percaya kepada Yesus dengan menjalankan kehidupan yang layak. Percaya kepada Yesus adalah hal yang khas dari keyakinan Kristen. Sebagai pribadi yang konkret, Yesus memiliki suatu daya tarik yang tidak ditemukan dalam suatu gagasan atau suatu sistem keagamaan manapun di dunia ini. Orang mau menerima Yesus bukan hanya karena tertarik akan ajarannya, melainkan juga pribadi konkret dari Yesus Kristus. Pribadi Yesus dikenal sebagai pribadi yang penuh kasih, murah hati, panjang sabar, tidak pernah melakukan kekerasan dalam berbagai bentuk, membunuh orang, merampas milik orang. Bahkan ia menyerahkan nyawanya bagi tebusan dosa untuk keselamatan seluruh umat manusia. Sekarang pertanyaannya adalah, kapan peristiwa kelahiran baru itu terjadi? Banyak pendapat yang muncul sebagai jawaban atas pertanyaan ini. Ada yang berpendapat seseorang menerima kelahiran kembali saat seseorang menerima baptisan air.
ada yang berpendapat saat mereka mengalami manifestasi roh. Ada pula yang berpendapat saat ada tantangan dalam suatu kebaktian kebangunan rohani. Yang lain lagi mengatakan saat mereka mengalami mimpi melihat sosok Tuhan yang bersinar dan berbagai pengalaman kerohanian lainnya. Namun menurut saya, tidak ada seorang pun yang tahu, sebab itu merupakan suatu proses yang berlangsung secara misterius dalam dimensi ilahi. Yohanes pasal 3 ayat 8 mengatakan, "Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang diperanakan dari roh." Sekarang kita masuk pada tahap berikutnya, yaitu proses kelahiran kembali. Ada yang berpendapat bahwa proses kelahiran kembali terjadi saat seseorang menerima baptisan air. Pendapat ini mungkin merujuk pada pernyataan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 3 ayat 5. Karena di sana Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara-saudara, para teolog yang menekankan liturgi gereja berpikir bahwa air yang dimaksudkan di sini merujuk pada baptisan air. Mereka menghubungkannya dengan 1 Petrus 3 ayat 21 bahwa baptisan erat kaitannya dengan keselamatan. Karena di sana dikatakan, "Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan." Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Menurut mereka, baptisan bersaksi tentang persekutuan rohani dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitan yang melaluinya hidup baru yang kekal itu diberikan oleh Allah. Karena di sana dikatakan, "Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus." Itu yang dicatat dalam Galatia pasal 3 ayat 27. Dibaptis dalam Kristus sama halnya dengan lahir baru, dan ciri-cirinya adalah mengenakan Kristus. Kata mengenakan di sana menggunakan kata Yunani enduo yang digunakan untuk mengenakan pakaian. Tentu saja, melihat pribadi Yesus Kristus dalam diri seseorang itu memerlukan tahapan dan proses sebagaimana dikatakan oleh Paulus dalam Kolose 3 ayat 10 yang mengatakan, "Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya." Saudara-saudara, namun ada peristiwa pertobatan tanpa baptisan. Contohnya seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Saudara bisa baca dalam Lukas pasal 23 ayat 39 sampai ayat yang ke-43. Sehingga hal ini menjadi perdebatan banyak teolog. Apakah baptisan masih perlu atau tidak? Namun sangat sulit diterima jika baptisan jasmani menjadi syarat untuk melihat atau masuk ke dalam kerajaan Allah. Lagi pula Tuhan Yesus tidak menekankan baptisan air sebagai syarat masuk ke dalam kerajaan Allah. Baptisan adalah pernyataan iman orang-orang percaya. Ada beberapa keberatan terhadap ide bahwa upacara baptisan itu sendiri membawa anugerah yang melahirkan kembali. Mengamati baptisan yang secara otomatis melahirbarukan seseorang. Ternyata cara baptisan ini bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, terutama protes para nabi terhadap penyalahgunaan upacara-upacara imamat dan kecaman Paulus terhadap pandangan Yahudi mengenai sunat. Dalam Roma pasal 2 ayat 28, Paulus mengatakan, "Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah." Kemudian, dalam Roma pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-12, Paulus berkata begini,
Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukankah sesudah sunat, tetapi sebelumnya? Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Saudara-saudara, upacara baptisan bukanlah kemutlakan. Baptisan air hanyalah lambang, dan yang penting apa yang dilambangkannya. Ada peristiwa-peristiwa pertobatan tanpa melalui pembaptisan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44-48 menceritakan, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Lalu di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14 dan 15 dicatat seperti ini. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ayat terakhir ini penting untuk direnungkan. Karena ketika Lydia membuka hatinya kepada Tuhan, disebutkan sebelum peristiwa pembaptisan air. Kalau dibantah bahwa bagi orang Kristen angkatan-angkatan berikutnya mendapatkan pengecualian, maka sikap Paulus terhadap pandangan-pandangan yang sama mengenai sunat seharusnya menjawab persoalan itu. Anugerah yang melahirkan kembali datang secara langsung oleh Roh Kudus kepada orang-orang berdosa. Firman Allah membawanya ke dalam pengungkapan dalam iman dan pertobatan. Baptisan adalah kesaksian tentang persekutuan rohani dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Saudara-saudara, sangat menarik jika kita perhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan air, yaitu yang pertama, yang mengatakan bahwa dilahirkan kembali dari air. Ini diartikan sebagai baptisan penyucian dan pertobatan karena firman Allah. Ini dihubungkan dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sedangkan dilahirkan kembali dari roh diartikan sebagai kehidupan baru yang diberikan oleh Roh Allah kepada mereka yang percaya dan menerima Yesus Kristus. Kedua baptisan ini diperlukan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Air merujuk pada baptisan dan roh pada kelahiran kembali secara rohani. Pemahaman ini dikaitkan dengan air baptisan dan baptisan Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 33 dikatakan, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Lalu Matius pasal 3 ayat 11 mengatakan begini,
Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasut-Nya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Pandangan kedua, air mengacu pada kelahiran alamiah atau mengacu pada kelahiran secara fisik. Kita tahu bahwa dalam rahim ibu sang janin dilindungi oleh selaput air. Ketika bayi lahir, air menjadi pecah dan kelahiran terjadi. Tuhan Yesus menyatakan bahwa dua jenis kelahiran dibutuhkan. Pertama adalah kelahiran yang alami dan bersifat fisik, yaitu kelahiran dari air. Dan yang kedua adalah secara roh, yaitu kelahiran dari atas yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Penjelasan ini didukung oleh kata-kata Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 3 ayat 6-7 yang mengatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Pandangan yang ketiga, mereka menyimpulkan bahwa kata air dalam ayat 5 adalah mengacu pada firman Allah, dengan alasan bahwa gabungan air, firman, dan Roh Kudus akan melahirkan kembali. Dalam 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dan dalam Efesus pasal 5 ayat 25-26 ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 dalam frasa, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, kata dan adalah terjemahan dari kata Yunani kai. Namun kata kai dapat pula diterjemahkan sebagai juga. Maka kata-kata Tuhan Yesus akan menjadi, jika seseorang tidak dilahirkan dari air juga roh. Nah, menurut penafsiran ini, air dan Roh Kudus mempunyai pengertian yang sama. Jadi tafsiran ini merujuk pada ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 ayat dan sampai 39 yang berkata begini, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dia maksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Seperti yang dapat saudara lihat pada bagian ini, Tuhan Yesus menggunakan kata air sebagai lambang Roh Kudus. Karena itu, beberapa pendapat mengatakan bahwa Yesus menggunakan metafora yang sama dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 36 dalam percakapannya dengan Nikodemus. Saudara-saudara, Yesus berkata bahwa kita harus dilahirkan kembali. Kelahiran kembali tersebut melibatkan tindakan Allah yang jauh di atas kemampuan manusia untuk memahaminya. Secara misterius, Roh Allah bekerja untuk melahirkan kembali dan membawa kita kepadanya. Hasilnya adalah adanya persekutuan pribadi yang intim, yang nyata dengan Allah. Dilahirkan kembali berarti suatu keadaan di mana kehidupan rohani dan karakter seseorang sudah berubah, tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kelahiran kembali bukanlah sesuatu yang bisa kita agendakan atau kerjakan. Kelahiran kembali bukanlah menerima atau memperoleh perasaan religius yang aneh. Kelahiran kembali bukanlah suatu proses reinkarnasi. Bukan juga sejenis pengalaman atau kejadian mistik dalam suatu peristiwa tertentu. Namun sebaliknya, kelahiran kembali adalah karya Allah yang nyata dan menetap dalam diri seseorang
yang darinya kita menerima sifat dan karakter yang baru dan kudus. Gambaran tentang lahir kembali bukanlah sebuah peralihan profesi, misalnya dari seorang pengusaha lalu menjadi seorang pendeta, dari seorang karyawan swasta atau pegawai negeri menjadi pekerja penuh waktu di gereja, atau seseorang masuk ke sekolah tinggi teologi dan seterusnya. Lahir kembali adalah peralihan status dari manusia berdosa menjadi manusia yang dibenarkan, dari manusia yang dikutuk menjadi manusia yang diberkati, dari manusia yang memiliki kelakuan iblis menjadi manusia yang berkarakter Kristus. Itulah inti dari konsep dilahirkan kembali dalam Tuhan. Saudara-saudara, memiliki kehidupan yang baru berarti mengikuti tata cara, pola pikir, dan gaya hidup baru dalam Kristus yang orientasinya bukan pada pemenuhan ambisi duniawi manusia, melainkan arah hidupnya digerakkan sebagai sarana pengabdian dan ibadahnya kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan bahwa kelahiran kembali adalah suatu peristiwa yang agung. Petrus mengatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang baru telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Peristiwa kelahiran kembali tidak disebabkan oleh suatu keputusan yang kita buat. Ini bukan disebabkan oleh permintaan atau kehendak kita sendiri. Kelahiran kembali adalah kehendak Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Lalu Ia menaruh kuasa kebangkitan itu pada setiap orang percaya. Saudara-saudara, sebagai orang yang telah diselamatkan, kita mempercayai kebenaran yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Ia telah meninggalkan surga lalu datang ke dalam dunia ini. Ia dilahirkan melalui Maria. Firman Allah mengatakan, anak yang akan dilahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Itu yang dicatat dalam Lukas pasal 4 ayat 35. Ia hidup tanpa dosa. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani pasal 4 ayat 15. Ia disalibkan dan dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu yang dicatat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Saudara-saudara, sekarang kita masuk pada tahap berikutnya, yaitu adanya kesadaran akan dosa. Ada beberapa hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dalam kaitannya dengan proses dilahirkan kembali, yaitu yang pertama ialah bahwa seseorang haruslah terlebih dahulu mendengar akan kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab. Jadi hal yang tidak bisa dibantah adalah Alkitab merupakan buku yang berisi firman Allah dan panduan hukum-hukum Allah. Ketika kebenaran diberitakan, maka firman yang penuh kuasa itu akan bekerja dalam hati manusia, lalu memberikan kesadaran baru mengenai diri orang itu sebagai orang berdosa di hadapan Allah. Pada tahap ini, seseorang perlu mengaku bahwa ia adalah orang berdosa. Setelah itu, ia akan masuk pada langkah berikutnya. Yang kedua, yaitu pertobatan. Jika seseorang telah bertobat, maka pandangan dan sikap hatinya terhadap dosa akan berubah secara total. Tuhan Yesus menghendaki supaya semua orang bertobat. Markus pasal 1 ayat 15 mengatakan hal itu. Dalam Perjanjian Lama, kisah pertobatan yang sangat dramatis dikisahkan dalam 2 Samuel tentang Raja Daud yang jatuh dalam dosa perzinahan. Kemudian Allah mengutus Nabi Nathan untuk menunjukkan kesalahannya. Setelah Daud sadar akan perbuatan jahatnya, Daud bertobat dan mengakui segala perbuatannya kepada Allah. Ketulusan pertobatannya dia tulis dengan sangat indah dalam Mazmur pasal 51. Langkah ketiga adalah beriman kepada Yesus Kristus. Beriman kepada Kristus erat kaitannya dengan pertobatan. Beriman kepada Kristus berarti menyerahkan segalanya kepada Yesus Kristus, menyandarkan diri, hidup, dan masa depannya ada kepada Yesus Kristus. Yang berikut adalah bahwa wujud ketaatan itu harus nyata.
Oleh karena iman adalah wujud dari kelahiran kembali, maka dalam iman itu terdapat unsur ketaatan. Karena iman adalah iman kepada firman Tuhan sebagai berita keselamatan. Manusia yang dilahirkan kembali akan memiliki cara hidup yang baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya, menurut gambar Allah. Dari sini jelas bahwa hidup yang baru itu bukanlah hidup yang telah selesai, melainkan hidup yang masih terus-menerus bertumbuh, yang masih terus-menerus diperbaharui, sampai orang tersebut memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Menurut Rasul Paulus, manusia yang telah dilahirkan kembali akan menampakkan sikap hidup dalam kasih, murah hati, mau merendahkan hati dan berlaku lemah lembut dan lain-lain. Itu yang dicatat dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa manusia yang telah dilahirkan kembali mengalami proses pembaharuan setiap saat. Orang yang telah dilahirkan kembali memiliki kecenderungan hidup dalam kebenaran. Ia selalu berusaha menambahkan pengetahuannya akan kehendak Allah dan berusaha hidup berkenan di hadapan Allah. Langkah berikut adalah ada sifat baru dalam diri orang itu. Saudara-saudara, sifat dari hidup baru adalah hidup kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal berarti hidup yang abadi, yang berlangsung secara terus-menerus. Memang setiap orang akan meninggal atau mati secara jasmani. Itu adalah akibat dosa. Roma 6 ayat 2 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi secara rohani, orang Kristen tidak akan mati. Artinya, sekalipun orang Kristen masih hidup di dunia ini, sebenarnya ia telah hidup dalam kekekalan di hadapan Allah. Saudara-saudara, pada saat seseorang percaya kepada Kristus dan menerima Dia menjadi juru selamat pribadinya, ia telah terlepas dari kematian rohani. Ia telah memasuki kehidupan rohani. Itu yang dicatat dalam Efesus pasal 2 ayat 3. Kehidupan inilah yang bersifat kekal. Saudara-saudara, dalam pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari lagi, yaitu tujuan dilahirkan kembali. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.